warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan substansi manajemen pendidikan. Adapun pokok-pokok pembahasan dari substansi manajemen pendidikan adalah yang pertama, manajemen kurikulum, yang kedua, manajemen peserta didik, yang ketiga, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat, manajemen sarana dan prasarana, yang kelima, manajemen keuangan, keenam, manajemen layanan khusus, ketujuh, manajemen ketatausaha, yang kedelapan, manajemen mitra sekolah dengan masyarakat. Pengertian substansi manajemen pendidikan. Secara etimologi, kata substansi berasal dari bahasa Inggris, substance, yang artinya hakikat, bahan, isi, dan pokok inti. Istilah substansi sering juga disebut bidang garapan atau kajian, isi dan ruang lingkup. Dengan demikian, yang dimaksud substansi manajemen kependidikan adalah bidang garapan atau ruang lingkup manajemen kependidikan. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik untuk mengacu ke tercapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas, yang kedua, demokratisasi, yang ketiga, kooperatif, yang keempat, efektivitas dan efisiensi, yang kelima, mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan. Adapun fungsi-fungsi manajemen kurikulum adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik, yang ketiga, meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa, dan yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen perencanaan, yang kedua, manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum, yang ketiga, monitoring atau pemantauan kurikulum, dan yang keempat, penilaian perbaikan dan evaluasi kurikulum. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah penataan atau pengaturan segala yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Prinsip dan fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang kelima, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Prinsip dan fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasi, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Adapun ruang lingkup manajemen peserta didik, yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik, kemudian rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik,
pembinaan dan pengembangan peserta didik, pencatatan dan pelaporan tentang peserta didik, kelulusan dan alumni. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Bagian A. Pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Bagian B. Ruang lingkup manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Ruang lingkup aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi 4 hal. Yang pertama, rekrutmen, yang kedua, pembinaan, yang ketiga, pemberhentian, yang keempat, kualifikasi. Manajemen sarana dan prasarana. Bagian A. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana prasarana adalah pengelolaan terhadap seluruh perangkat alat, bahan, dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar sehingga proses kegiatan belajar bisa berjalan dengan efektif. Bagian B. Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola perlengkapan di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Yang kedua, prinsip efisiensi. Yang ketiga, prinsip administratif. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang kelima, prinsip koefisien. Bagian C, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Sarana pembelajaran dan sarana sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, sarana pendidikan yang habis dipakai seperti spidol, kapur, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama seperti bangku sekolah, mesin tulis, atlas, glop, dan sebagainya. Yang ketiga, sarana pendidikan yang bergerak seperti lemari arsip sekolah, bangku sekolah. Yang keempat, sarana pendidikan yang tidak bergerak seperti gedung sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama, prasarana yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, seperti ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Yang kelima, manajemen keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan seluruh rangkaian kegiatan pembiayaan atau penganggaran organisasi, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan secara komprehensif dan profesional dengan maksud untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Kedua, prinsip-prinsip manajemen keuangan. Di sini terdapat 4 prinsip manajemen keuangan. Prinsip yang pertama, transparansi. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Prinsip yang ketiga, efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif
outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Prinsip yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen keuangan. Di sini terdapat 4 ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan, dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua, pembukuan. Pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi 2 hal. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Ruang lingkup yang ketiga, pemeriksaan. Pemeriksaan adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Ruang lingkup yang keempat, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga, atau eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Adapun prinsip-prinsip layanan khusus pada lembaga pendidikan terdiri atas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan peserta didik, pembimbing, organisasi, dan administrasi. Manajemen ketatausahaan. Nah, manajemen ketatausahaan ini adalah suatu aturan atau peraturan yang terdapat dalam suatu proses kerja, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yang meliputi penyimpanan dan pengarsipan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Yang berikutnya adalah fungsi pokok dari manajemen ketatausahaan. Nah, fungsi pokok manajemen ketatausahaan ini ada 2, yaitu yang pertama kepala tata usaha. Nah, kepala tata usaha di sini melaksanakan yang pertama, perencanaan administrasi program dan anggaran. Yang kedua, koordinator administrasi ketatausahaan. Yang ketiga, pengelola administrasi program. Yang keempat, penyusun laporan dan anggaran. Dan yang kelima, pembina staf. Nah, fungsi pokok manajemen ketatausahaan yang kedua yaitu tenaga administrasi. Nah, tenaga administrasi di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, administrasi kepegawaian. Yang kedua, administrasi keuangan. Yang ketiga, administrasi saran dan prasarana. Yang keempat, administrasi humas. Dan yang kelima, administrasi persuratan dan kearsipan. 8. Manajemen mitra sekolah dengan masyarakat. A. Pengertian manajemen mitra sekolah dengan masyarakat. Mitra sekolah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. B. Fungsi manajemen mitra sekolah dan masyarakat. Fungsi mitra sekolah dan masyarakat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kedua, dapat menetapkan bagaimana
harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapannya mengenai tujuan pendidikan. Ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Kelima, merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Keenam, mengikut sertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkan partisipasi kepemimpinan untuk meningkatkan kehidupan dalam masyarakat.